Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Santri online dimanapun Anda berada, di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-183. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyyah Ibnu Malik. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Mari kita simak bersama-sama. Kita baca dulu syarah bait dari Al-Imam Ibnu Malik dan juga syarah Ibnu Aqil ya. Bismillahirrahmanirrahim. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر وبعد ذات الكسر setelah hamzah inna yang berharokat kasrah, tashabu membarengi al-khabar terhadap khabar apa lam mubtida'in lam ibtida'. Nahwu contoh, ini sesungguhnya aku itu lawazarun, sungguh menjadi pelindung. Ada yang mengartikan beban, tapi yang dimaksud beban di sini adalah tempat berlindung begitu. Nah, di sini contoh langsung dikasih contoh ya, ini lawazar. Kita terjemahkan ya. Setelah inna yang harokat hamzahnya kasrah ya, ada kalanya khobarnya itu dibarengi oleh lam ibtida. Nah, itu bisa terjadi ya. Lam ibtida berarti berfungsi untuk menguatkan makna di sini. Ini lawazar, sesungguhnya aku itu sungguh benar-benar tempat berlindung. Kita artikan terjemahannya di sini apa? Syarah Ibnu Aqil supaya lebih dapat pemahaman. Ya juzu dukhulu lamil ibtida'i ala khabari innal maksurati. Boleh masuknya lam ibtida ke dalam khobar inna yang berkasrah haknya. Inna zaidan laqaimun, sesungguhnya Zaid itu sungguh benar-benar berdiri. Jadi ada dua taukid jadinya di sini ya, inna dan juga laqaimun. La-nya itu juga dianggap taukid bisa. Wa hadhihi lam haqqu an tadkhula ala awal kalam. Lam ini haknya itu adalah masuk di awal kalam. Li'anna laha sadral kalami, karena dia punya hak untuk ditempatkan di awal kalam. Fahaqquha an tadkhula ala inna, maka hak dia adalah masuk kepada inna. Nahwu la inna zaidan qaimun gitu. Maka dia itu berhak masuk di awal kata. Jadi berhak juga masuk kepada la inna. Lakin lamma kanat lamu li ta'kid, akan tetapi ketika lam ini memang berfungsi untuk taukid juga, untuk penguat juga, wa inna li ta'kid, inna juga berfungsi untuk taukid. Sama-sama nih, inna dan lam mubtada itu berfungsi taukid kedua-duanya. Karahul jam'a bainal harfaini bi ma'nan wahidin. Mereka orang-orang Arab tidak suka mengumpulkan dua huruf yang punya satu makna. La dan in satu makna, sama-sama taukid. Jadi mereka nggak suka mengumpulkannya menjadi la inna. Fa'akharul lama ila khabar, maka mereka mengakhirkan lamnya ditempatkan kepada khabar. Jadi inna zaidan laqaimun, jadi dua taukid di situ. Maka ada di Al-Qur'an Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di situ ada tiga taukid ya. Pertama taukidnya jumlah ismiyah, kedua dia ada inna, yang ketiga dia ada la. Jadi itu benar-benar, sesungguhnya Muhammad, sungguh benar-benar kamu itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, itu contoh di Al-Quran ya. Kemudian wala tadkhulu hadhihi lam ala khabari baqi akhawati inna. Lam ini tidak masuk
ke dalam khobar dari khobarnya saudara-saudara inna yang lainnya. Fala taqulu la'alla zaidan laqaimun, maka kamu nggak boleh mengatakan la'alla zaidan laqaimun, nggak boleh. Wa jazal kufiyyuna dukhulaha fi khabari lakinna, tapi ulama Kufah itu membolehkan la ini masuk ke dalam khobarnya lakinna. Wa ansyadu, mereka menasyidkan, menyairkan ini. Yalumunani fi hubbi Laila awadhili walakinnani min hubbiha la amidu. Yalumunani, mereka mencela diriku, fi hubbi Laila, karena aku mencintai Laila. Awadhili, mereka mengkritik diriku. Walakinnani, tetapi aku min hubbiha, dari cintanya kepada Laila, itulah amidu, sungguh benar-benar sangat setia. Nah gitu. Nah di sini contohnya lakinnani. Lakinnani khabarnya la amidu. Nah di sini adalah la-nya, di sini adalah la ibtida. Gitu. Lamnya ini ibtida. Tetapi, nah ada tetapinya nih. Kita lihat di bawahnya. Wa khurija ala anna allama analama zaidatun, dan dikecualikan, ini dikecualikan. Nah, tetapi dikecualikan bahwasanya ini dianggap sebagai zaidah saja, bukan taukid ya. Nah, gitu. Jadi lam itu boleh masuk kepada khabar yang lakinna, tapi dia bukan berfungsi taukid. Dia hanya zaidah, tambahan, enggak ada fungsinya. Cuma tambahan saja. Kama syadda ziyadatuha fi khabari amsa, sebagaimana sebagaimana syad atau hukumnya syad ditambahkan lam ke dalam khabarnya amsa. Nahwu qawlihi, seperti ucapan penyair, marru ajalah, mereka telah lewat. Marru ajala faqalu kaif sayyidukum faqala man sa'alu amsalamah huda. Saya nggak tahu nadanya ini. Marru, mereka telah berjalan, ajala, dengan cepat. Faqalu, lalu mereka berkata, kaifa sayyidukum, bagaimana kabar tuan kalian? Faqala man sa'alu, lalu berkata orang-orang yang bertanya itu, amsa lama juhuda, amsa dia kemarin, itu nama juhuda kelelahan. Jadi di sini amsa khobarnya lam majhuda, lamnya ini tambahan. Ai amsa majhudan, artinya amsa majhudan. Jadi ini dianggap sebagai lam tambahan, bukan lam taukid ya. Wa kama zidat fi khabaril mubtada'i syududan, sebagaimana ditambahkan lam juga dalam khabar yang mubtada syududan secara syad, hukumnya syad, keluar dari kaidah maksudnya. Kaqauli, seperti ucapan penyair, Ummul hulaisil ajuzun syahrabah tarda minal lahmi bi'azmir raqabah. Ummul Hulais, ibunya Khulais atau Ummul Hulais, la'ajuzun, sungguh, la'ajuzun. Nah ini lamnya masuk ke dalam khobar. Ummul Hulais mubtada, la'ajuzun ini khobar. Ummul Hulais itu tua renta, syahrabih, benar-benar lanjut usia. Jadi artinya syahrabah itu sama artinya, sama kayak ajuz, tua renta. Tardo minal lahmi bi'admir raqabah, dia telah merelakan minal lahmi, dari dagingnya, bi'admir raqabah, dengan tulang lehernya. Artinya saking sepuhnya, saking rentanya, dia itu sudah gak punya daging di lehernya, itu hanya tinggal tulang gitu. Jadi dia tersisa tulangnya, saking kurusnya ya, dia mengatakan seperti ini. Nah di sini yang dijadikan contoh syad adalah Ummul Hulais la'ajuz, lamnya ini masuk kepada khobar, padahal nggak bisa, ini syad berarti kan, harusnya la Ummul Hulais ajuzun gitu harusnya. Wa jazal mubarradu dukhulaha fi khabari anna al-maftuhata,
Nah, ini Al-Imam Al-Mubarrad itu membolehkan masuknya lam di khabarnya anna yang maftuhah. Wa qad quri'a syadzan, dan sungguh dibaca secara syad firman Allah, ala in annahum la ya'kuluna at-ta'am. Jadi ada yang baca anna, tapi secara yang benar adalah ala innahum gitu ya. Illa ya, maaf ya. Illa innahum gitu yang benar ya. Bi fathi anna gitu. Wa takharaju aidan ala ziyadatil kalam. Ala ziyadatil lam. Dan ini juga dianggap sebagai keluar dari kaidah, bukan keluar dari kaidah ya, artinya dia dianggap sebagai bukan la taukid, tapi dia sebagai la zaidah saja gitu. Jadi ingat, la yang berfungsi taukid yang ada pada khobar itu hanya la yang khobarnya inna yang kasrah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.